Dusun Carabaka, Desa Kepologendi, Pulau Bawean. Di sini, tradisi pajimatan telah diwariskan secara turun-temurun menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur. Kalau menurut saya pajimatan itu apa ya, hanya istilah orang dulu. Tapi kalau sekarang, istilah sekarang itu haul. Jadi mengakoli siapa itu sesepuh, duduk istilahnya kalau sini ya duduk, itu dibarengi dengan membuka seluruh peninggalan duduk itu, sesepuh itu. Jadi dibilang pajimatan kata. Di zaman saya kecil itu tradisi kayak kemarin itu ya, kayak selamatan itu sudah ada, memang sama persis seperti itu. Jadi untuk saat ini kan yang megang kan saya. Itu sebetulnya yang orang-orang tua kita itu cuma datang ke saya bahwa ini harus dirawat, ini apa acaranya tetap jangan dirubah seperti yang kemarin itu, ya seperti itu aja. Jadi peninggalannya duduk baka itu ya, ketika haul itu dikeluarkan semua, ditutup. Kita tidak bisa melacak secara pasti tahun berapa, kapan, tetapi masyarakat meyakini bahwa beliaunya yang meninggal itu adalah orang yang pertama kali yang ada di sini, yang membabat masyarakat sini. Dan dianggap keramat sama masyarakat, kan dia sama masyarakat tradisional. Dianggap keramat, dianggap ada petua-petua yang harus diikuti dan lain sebagainya. Di nama ada dua yang masyhur itu duduk baka. Jadi kalau saya nanya-nanya ke sesepuh-sesepuh dulu, ada yang bilang Ahmad Mamduk, ada yang bilang Muhammad Mamduk. Tapi saya nyebutnya Ahmad Mamduk. Iya, memang selamatan kampung, segala itu sudah. Selamatan kampung, haul, kemudian dibuka peninggalan itu. Kita misalnya selamatan sama yang kemarin itu menghormati leluhur, menghormati orang tua, karena kita itu dianggap sebagai bapak kita oleh masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah yang membangun rasa kebersamaan di masyarakat. Dan yang ketiga itu adalah misalnya kayak kemarin ada nasi itu yang tidak ada ikannya itu, tidak melambangkan kesederhanaan dan lain sebagainya. Semua. Kayak ada peran-perannya, misalnya ada yang membacakan ini, ada yang mengambil air, ada yang itu, ada berapa kalau peran? yang membacakan sekarang kan sudah rusak ya. Kitab kecil yang dibuka itu kitab kecil itu kan sudah hancur sekarang. Itu yang membaca dan menerangkan isi. Kalau kontennya tuh Pak Hanafi itu yang bawa pusaka-pusakanya atau peran apa? Ya, perannya Pak Hanafi itu ya membersihkan di sana, di kuburannya itu ya. Pak Zainal memang tugasnya itu mencari air toleh itu. Ya, kita sudah wawancara. Yang sudah dipraktekkan kan? Sudah wawancara juga. Itu ya saya pribadi secara langsung sebagai orang yang memegang kunci itu ya, kunci pajimatan itu ya, yang terlibat itu adalah kalau secara langsung semua masyarakat. Jadi gini, kalau ada selamatan ini, orang Carabaka yang ada di luar kampung semuanya kalau tahu pasti datang. Nah, yang terlibat itu adalah keluarga-keluarga kita yang perhatian, saya ambil air,
Mas Zainal, kemudian yang masak siapa itu ada. Saya pengurus masalah kemandian air tole lah, kata orang dulu lah. Tapi caranya mengambil itu dari dulu, setelah saya jumpa di sungai, baru nanti pas sudah petang menjelang serapan matahari baru boleh ambil, atau tengah malam atau pagi sekali sebelum berterbit matahari baru itu diambil, baru saya bawa pulang nanti ke penjemputan. Kemarin itu biasanya setelah hari raya Idul Adha itu hari Senin atau hari Kamis. Ya, kalau tidak Kamis ya Senin, itu biasanya 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan kita nyuruh orang untuk nyari air itu pada malam hari, bukan pada siang hari. Kemudian ya kita nyari ayam ya biasa kita potong, kemudian tumpang malam, kemudian ya cuma gitu aja. Ya dimasak kemudian diangkat bersama, diumumkan kepada masyarakat dengan sendirinya, sukarela datang. Yang pertama itu adalah kita Fatihah terhadap beliaunya, juga terhadap orang tua kita, kemudian juga terhadap semua masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah ya Yasin, tahlil, doa. Setelah itu baru prosesi membuka itu. Kemudian yang pertama itu buka itunya apa? Buka yang buku yang dianggap kita azimat itu, yang ada raja-raja itu. Kemudian setelah itu setelah itu kita bagi tumpang bersama ya. Kemudian bagi nasi yang diangkat 1 piring sama semua masyarakat. Dan setelah itu ya bagi air itu, air yang kita anggap itu aja. Oh ya. Terus makan bersama ya. Makan bersama. Kendi itu loh, kendi. Sudah lihat. Kemudian apa itu? Yang kayak bejana apa? Oh iya, wadah. Kemudian ada batu-batu yang kita anggap itu batu penawar ya. Penabur. Penabur itu katanya orang Bawean itu tuh, yang diapakan sama air, yang diyakini bahwa dengan batu itu punya khasiat, dan semua masyarakat sini meyakini semua itu. Kalau itu dulu, kalau bagi atau cuci pinggan itu, kan tapi sekarang sudah pakai kemarin. Pusakanya itu harus dipakai air apa tuh, laang. Laang air. Tadi ada nama-namanya, air toleh. Air toleh itu air yang untuk digunakan Begitu. untuk menanyakan terus ada namanya air apa lagi? Tadi air apa? Air apa yang sama air jeruk, air nipis? Laang. Air laang itu air laang untuk apa Pak? Untuk memandikan pusakannya itu. Mandikan pusaka Atau menyuci pinggang yang besar. Nggak boleh ke tempat acara itu, nasi itu nggak boleh dikasih ikan. Cuma nasi saya makan aja nasi satu piring nasi semua. Ada. Nggak boleh ada ikan. Dan kemudian air yang sisa-sisa ketan itu yang di piring kan biasanya dicuci nanti itu setelah selesai. Nggak boleh dibuang sembarangan di sini, itu biasanya dibuang ke laut. Terus juga airnya yang dicari harus air toleh. Kalau enggak Bisa. Kalau air kurang itu hujan kurang. Kalau itu kita kasih kulitnya ketannya itu kurang, itu kurang makanan kata masyarakat. Katanya masyarakat sini lah. Oh iya. Oh, berarti ada pertanda, suatu pertanda. Iya. Nah, itu kalau makanan itu atau kulitnya ketan tuh, ketan atau airnya tak boleh di apa tuh jangan jatuh di tanah. Katanya
banyak kalau dia tuh ke tanah katanya orang dulu itu banyak penyakit. Itu setelah dikadang dengan air apa itu pusaka itu kan itu airnya itu bijiannya itu bukan dibuang sembarang, dibuang ke tengah laut. Tengah laut harus itu. Harus saya cepat saya dulu saya antar buang ke tengah laut. Naik kapal berarti Pak. Nah. Saat kalau semisal tidak dibuang ke laut ada apa nanti? Katanya itu macam ular kobra, macam kalajengking itu. Bisa masuk ke rumah. Banyak. Ini harus dibuang ke tengah laut. Iya. Saya cepat disuruh sama orang tua saya itu. Oh, dan turun temurun disuruh ya Pak? Iya. Itu yang kayunya itu dulu panjang segini katanya. Panjang ya. Setelah dia orangnya yang memegang itu, malas nak ambil itu air, ambil dekat dalam rumahnya dalam itu apa? Oh, Mbak. Ambil di situ aja kalau setelah disiramkan dengan itu kayu itu langsung patah. Mata ya. Jadi sekali saja ini. Listriknya cuma sekali. Langsung orang kampung saya masyarakat di sini melarang diambil, usahakan. Kalau di sini ya. Kalau diusahakan. Karena memang sejarah hakikatnya kalau menurut saya itu kolar dan juga untuk keselamatan kampung, ya harapan saya mudah-mudahan berlanjut, tapi bukan untuk apa istilah peninggalannya itu, nggak usah percaya sama itunya lah. Yang penting kita kan itu khususnya apa kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal di sini, dan termasuk selamatan kepada orang-orang kampung Carabaka yang masih hidup dunia dan diberi keselamatan dan keberkahan. Makanya harapan saya seperti itu, mudah-mudahan berlanjut. Ya harapan saya tetap dijaga lah. Saya anggap ini ya sebagai sebuah kekayaan menurut saya. Walaupun kata sebagian orang dianggap tahayul, dianggap apa, tapi bagi saya secara pribadi ya, bagi saya juga belajar Islam modern dan lain sebagainya, saya anggap ini adalah merupakan kekayaan yang belum tentu masyarakat lain punya seperti ini. Dan saya merasa bersyukur ada. Oleh sebab itu saya kepada masyarakat selalu, pada orang tua selalu mengajak agar supaya ini tidak hilang. Gimana sih? Sebenarnya kalau kita juga punya dana, kita bikin tempat biar bagus apa ya, kiranya kita rawat itu sebagai sebuah apa ya, menurut saya sebagai momen tiap tahun untuk paling tidak silaturahmi bersama, kemudian sebagai alat untuk kita selalu kompak dengan masyarakat yang ada. Jadi tetap harus kita jaga, harus tidak boleh hilang dimanapun juga. Tradisi Pajimatan adalah upacara keramat yang dilakukan setiap bulan Zulhijjah, biasanya setelah Hari Raya Idul Adha. Masyarakat Dusun Carabaka melaksanakan tradisi ini untuk menghormati leluhur mereka, memperkuat ikatan sosial, dan merefleksikan nilai-nilai spiritual yang diwariskan. Pada hari yang ditentukan, masyarakat Dusun Carabaka berkumpul untuk melaksanakan Pajimatan. Pusaka seperti batu panaber, kain, tongkat, kitab, dan keris dibersihkan dengan air laang untuk menjaga kesakralannya. Air laang adalah minuman alami dari pohon aren yang dipercaya untuk membersihkan pusaka. Tradisi ini mencakup pembacaan surah Yasin, tahlil, Al-Fatihah, doa, dan pembagian air suci. Makanan seperti ketan, tumpeng, dan ayam putih dibagikan sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Air suci Pajimatan diambil dari air toleh yang bergerak berlawanan dengan arus sungai. Proses ini dilakukan oleh keturunan penjaga Dusun Carabaka dan mengandung makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam. Tradisi Pajimatan bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga cerminan kekayaan budaya, sejarah, dan spiritualitas masyarakat Dusun Carabaka. Dengan menjaga tradisi ini, mereka menjaga hubungan harmonis dengan alam, leluhur, dan sesama manusia, serta menyalurkan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya.
Mari kita jaga warisan leluhur untuk masa depan yang lebih baik. Yang ini video. Astagfirullah. Ada. Ada.